Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih sayang kepada kita sehingga sampai saat ini kita semuanya masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, lebih-lebih diberikan nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Lebih dari itu, kita bersyukur pula bahwa kita telah dibangunkan dari kematian sesaat, yaitu dari tidur kita semalam. Ini yang sangat-sangat berharga bagi kita semuanya, bahwa tidur kita semalam telah dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah, lebih-lebih sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh secara berjamaah. Ketahuilah saudaraku, sholat sunnah sebelum subuh ini fadilahnya lebih baik dunia dan seisinya. Itulah jadi keuntungan kita ini lebih besar daripada lalu. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita setiap bangun tidur kita bersyukur pada Allah dengan doa Bismillahilladzi ahyana ba'abatana wa ilaihil nusyur. Inilah doa kita setelah bangun tidur. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita ini tidak pernah memikirkan atas kematian kita. Kematian ini adalah bukan mati yang selama-lamanya, tapi kematian ini adalah menuju perjalanan kehidupan yang baru, yaitu di kampung akhirat, yang nantinya hidup selama-lamanya, yang tidak akan mungkin mati lagi. Kampung akhirat, perjalanan kampung akhirat ini lamanya bertildun-tildun tahun, bahkan tidak ada batasnya. Kalau kita hidup di dunia ini hanya sesaat saja, ya, 60, 70, 80 tahun, bahkan lebih. Tapi di akhirat nanti bertahun-tahun, tak ada batasnya. Setelah kita diambil ruh kita, ini nanti kita hidup di alam kubur, masya Allah. Itu pun bertahun-tahun, belum menghadapi nanti meletak muka dan nakir. Ya, setelah itu, setelah kiamat, Allah bangkitkan lagi semuanya di padang mahsyar. Semua yang bernyawa akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsi indatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, dimanapun kita lari, kalau maut sudah menjemput kita, kita tidak bisa lagi menolaknya. Dan itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepanjang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bernapas di dunia yang sementara ini, lebih-lebih nanti di akhir yang selama-lamanya, mari kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada masa nanti semua manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dengan berlumpuran tanah. Semua pada ketakutan kesana kemari. Sang suami tidak ingat istri dan anaknya. Begitu pula si istri tidak ingat suami dan anaknya. Anak pun tidak ingat pada kedua orang tuanya. Semuanya pada ketakutan semuanya. Semuanya pada takut semuanya. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yauma natimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tasharjuluhum bima kanu yaksibun. Maka pada hari ini semua manusia akan kami tutup mulutnya yang bicara tentang mereka, dan menjadi saksi-saksi mereka adalah kaki-kaki mereka selama ia kerjakan di dunia. Inilah saudaraku yang diberkati oleh Subhanahu yang harus kita pikirkan. Di alam mahsyar nanti kita beribu-ribu tahun juga, karena satu persatu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan cepat dihisap kalau kita tidak punya harta banyak, ya sebentar. Tapi orang yang banyak harta, Masya Allah, hisapnya lama. Karena dalam hadis Rasulullah SAW tidak akan bergeser seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, di masa tua dihabiskan untuk apa? Kemudian di masa muda dihabiskan untuk apa pula? Yang ketiga, harta yang dimiliki dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Dan yang terakhir keempat, ilmu yang didapat, apakah sudah diamalkan? Ini saudaraku yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita ini merenung ya atas kematian kita. Dalam suatu kisah riwayat telah dikisahkan di saat baginda Rasulullah dalam keadaan sakit dan akan dicabut nama nyawanya oleh malaikat maut. Maka malaikat rahmat telah datang ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, sebentar lagi kau akan dicabut nyawamu oleh malaikat maut. Janganlah takut, kau sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar perkataan malaikat rahmat, Rasulullah tidak bergeming sama sekali, tidak terkesan sama sekali, saudara. Begitu malaikat maut telah melaksanakan tugasnya dengan mengucapkan salam, ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu. Maka Rasulullah seraya meneteskan air mata dengan mengucapkan, laksanakan. Perlahan-lahan malaikat maut telah melaksanakan mencabut nyawa Rasulullah dari mulai ujung kakinya dengan cara santun. Sedikit demi sedikit badan manusia mulai menggigil, kemudian sampai atas dia merasa kesakitan. Ya Allah, ya Allah, sakitnya ini ya Allah begitu dahsyatnya ya Allah. Jangan kau limpahkan kepada umatku ya Allah. Berikan semuanya kesakitan ini kepada aku ya Allah. Jangan kau limpahkan kepada umatku ya Allah. Sampai begitunya saudaraku, Rasulullah telah memperjuangkan umatnya. Saat itu baginda Rasulullah sudah mulai badannya kekakuan, kemudian dia masih berdoa lagi. Ya Allah, ummati, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Kemudian Rasulullah telah mengembuskan nyawanya yang terakhir. Di saat itu pula para sahabat di samping kiri kanan dan keluarga, saat terakhir baginda Rasulullah
mengebutkan namanya, maka semuanya telah menangis karena tinggal oleh kekasih Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah adalah orang kekasih Allah. Orang satu-satunya manusia yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa kesakitan dan rasa sakitnya agar dilimpahkan kepada dirinya semuanya, agar jangan sampai dilimpahkan kepada umatnya. Inilah perjuangan baginda Rasulullah SAW sampai nanti di alam akhirat dia akan memberikan syafaat kepada kita semuanya, umat Islam. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini apa? Apa kita ini? Kita itu hamba Allah. Hamba Allah yang harus nurut diperintah oleh majikan. Maka perintah Allah hanya satu-satunya adalah niat Allah menciptakan kita adalah wal yauma natibu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaktubun. Subhanallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia agar engkau berbakti kepadaku. Inilah saudaraku, kita hanya berbakti pada Allah. Berbakti pada Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW, man sunati wakot akabani karena mafil jannah. Sungguh barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta padaku. Barang siapa cinta padaku, dialah di surga nanti bersamaku. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama berdoa agar Allah senantiasa cinta kepada baginda Rasulullah dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing agar mati kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.